sahabat Dirgantara, kembali lagi bersama kami Dekreasi Anak 924 yang selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi pemirsa sekalian di rumah. Bagaimana kabarnya pemirsa sekalian di rumah? Semoga tetap sehat, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selamat malam, Bang. Malam. Malam ini, Bang, karena kita kan sebagai bagian dari Pangkalan Udara Lanut, Pangkalan Udara Adi Sucipto sendiri. Nah, tuh. Bagaimana sih sejarahnya, Bang? Saya penasaran nih tentang banyak sekali obstacle yang menurut saya itu penuh dengan sejarah. Bagaimana sejarahnya? Tuh panjang itu sejarahnya tuh. Pokoknya kalau kita mau cerita ya, Pangkalan Udara Adi Sucipto bisa pagi ketemu pagi belum selesai. Belum selesai. Nah, ya, tapi kita persingkat aja ini. Simpel ya. Sampai kini kira-kira udah paham belum nih kira-kira? Belum. belum ya. Jadi begini ya. Jadi Pangkalan Udara Adi Sucipto ini dulu namanya adalah Pangkalan Udara Maguwo. Maguwo namanya. Daerah sini namanya Maguwo. Oh, sesuai dengan Sesuai dengan daerahnya. Mungkin kalau namanya Bugis itu ya namanya Pangkalan Udara Bugis. Karena ini namanya Maguwo, namanya Pangkalan Udara Maguwo. Ya, jadi Pangkalan Udara Maguwo ini dibangun oleh Belanda. Oh, Ya. Belanda yang bangun. Ya, itu dioperasikan oleh namanya Kenil itu namanya ML. Nah, ML jangan salah lagi nih kamu nih, bukan Mobile Legend apa ML yang lain, bukan. Tapi oleh Angkatan Udara Kenil itu namanya Military Luftwaffe. Tahun berapa itu? Nah, itu dibangun tahun 1938 sampai selesainya itu tahun 1940. Udah jadi kayak gini, Bang? Belum ada aspal. Belum. Itu ya baru rumput-rumput aja. Mungkin pas pesawat mau landing itu masih ada kambing, mungkin di sapi di ujung landas itu masih banyak. Dulu ya. Kalau sekarang udah nggak ada. Ya. Dan pesawat yang dioperasikan di sini itu ada pesawat DC-47, kemudian B-25 Grand Martin. Udah ada pesawatnya, Punya udah Belanda ya? ada ya, digunakan untuk melatih para calon-calon penerbang dari ML itu tadi, Military Luftwaffe. Ya, sampai sini kira-kira udah paham belum ini kira-kira nih? Udah mulai paham lah. Udah mulai ya. Jangan mantu ini aja nggak paham ternyata kamu. Repot nanti ya. Tapi saya masih penasaran kelanjutannya. Lanjutannya. Nah, pada tahun 1942, tepatnya tanggal 1 Maret, ya, itu Jepang menyerang Indonesia. Ya, kemudian pada tanggal 8 Maret 1942 itu artinya cuma seminggu. Ya, Sekutu itu udah kalah. Jadi di sini tuh dipertahankan oleh AFDACOM, terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Australia. Itu kalah, dibantai habis sama Jepang. Ya, mereka menyerah dengan menandatangani perjanjian Kalijati itu. Nah, otomatis pada tanggal 8 Maret 1942 itu ya, salah satunya Pangkalan Udara Adi Sucipto itu Maguwo pada saat itu sudah beralih dia dari Belanda kepada Jepang. Oh, masih belum ke Indonesia ya? Belum, masih jauh itu. Itu masih 3 tahun lagi. 3 tahun lagi. Belum. Sampai sini kira-kira udah ngerti belum ini kira-kira nih Udah, perceritaannya nih. paham. Jangan sampai belum paham itu. Ya. Lalu tokoh-tokoh yang ada di situ siapa aja? Nah, itu ya pada saat perjanjian Kalijati itu ya, tokoh-tokoh yang ada itu salah satunya Jenderal Terportung. Terus Gubernur Jenderal Jarda, Mayor Jenderal Pesman. Nah, Itu dari sisi Belanda. iya, dari Lalu? sisi Jepang. Nah, ada namanya ya Panglima Angkatan Darat ke-16, namanya Hitoshi Imamura. Nah, wangel. Jangan tanya-tanya namanya itu. Wangel, susah Kok kok bisa susah-susah? Oh, itu yo namanya orang Belanda, orang Jepang susah. Mungkin kalau orang Indonesia nama Mukidi mungkin bisa jadi kan. Soalnya yang jajah Jepang Iya. ada, Bang. Ada Panglima Angkatan Darat ke-16 Mukidi ya, bisa jadi. Kalau yang jajah Kalau yang orang Jawa Jawa. orang Jawa. Permasalahannya kita sejajar sama Belanda sama Jepang kan ya. Wangel ya kan. Nyebut namanya aja wangel, nah, apalagi pasti dijajah dia pasti lebih angel lagi kan ya. Wangel. Untungnya kita lahirnya setelah mereka pergi dari sini, setelah para pejuang-pejuang kita ya, bisa membasmi mereka semua.
Lalu bagaimana dengan Maguwo ini kawan? Itu. Nah, setelah beralih dari Belanda kepada Jepang, nah, ini Maguwo ini kemudian dioperasionalkan oleh Kaigun. Nah, Siapa? nggak paham lagi kan mesti Belum. mesti kau nggak paham lagi ya Susah, kan Kaigun. susah makin susah ya. Kaigun itu adalah angkatan laut Jepang. Loh, bukan angkatan udara. Bukan, justru bukan. Nah, itu. Jadi Kaigun itu adalah angkatan laut Jepang bagian udara. Nah, jadi kan mungkin kayak sekarang itu apa namanya Navy lah, Navy angkatan Amerika itu yang ada kapal induknya itu kan. Nah, Punya itu pesawat juga. KLAS ya kan, angkatan lautnya tapi dia punya pesawat. Nah, itu Kaigun dulu yang apa namanya mengoperasionalkan Lanut Maguwo ini, pangkalan udara Maguwo ini. Sampai sini kok kayak ngantuk gitu kayaknya kamu tuh Mulai paham. Jadi udah mulai paham apa mulai ngantuk ini kira-kira mulai paham dan Nah. mulai bingung, makin banyak materi iya, makin bingung. emang seperti itu, semakin banyak tahu ya semakin bingung ya. Nggak tahu yo nggak bingung, makanya harus nggak usah tahu. Jangan dong, maksudnya Jangan, pemirsa jangan. di rumah kan Oh, iya. butuh Ah. pengetahuan dari Itu abang. pengetahuan. Ya seperti itu setelah dia dioperasionalkan sama Kaigun, nah itu ya sampai dengan tahun 1945. Lalu bagaimana Om setelah dikuasai oleh Kaigun sampai dikuasai oleh Angkatan Udara Indonesia? Nah, setelah dioperasionalkan oleh Kaigun, ya, kemudian kita merdeka. Nah, di sini ada namanya BKR Udara, ya, pemimpinnya itu namanya Suroyo. Nah, itu mantan penembak Kenil, militer Luftwaffe itu, ya, dia salah seorang penembak udaranya Kenil itu, ya, memiliki 80 anak buah, ya. Jadi pada tanggal 2 Oktober tahun 1945 dia menyerang PHG perhubungan Jepang yang ada di desa Samilegi di sebelah utaranya Maguwo itu, ya. Kemudian pada tanggal 8 Oktober tahun 1945 dia menyerang Maguwo ini, menyerang Maguwo, ya. Dia menggranat tower, ya. Kemudian 3 penerbang angkatan laut Jepang itu kabur, kemudian salah satunya ditembak mati. Namun sampai situ belum dikuasai, belum dikuasai, ya. Kemudian ini dikuasai justru oleh polisi istimewa pada saat itu, ya. Dari komandannya namanya Oni Satro Atmojo. Nah, pada saat itu tanggal 14 Oktober tahun 1945 itu Pak Oni ini, ya, polisi istimewa ini memerintahkan salah satu anak buahnya namanya Sunarjo untuk melaksanakan pengintaian di Janti situ, ya, sekarang tempat kita makan itu. Nah, pada saat di situ dia menangkap 2 tentara Kaigun. Nah, pada saat itu, nah, Kaigunnya ditanya ini, diinterogasi, dihabisi, pukulin sampai dia ngaku. Nah, tanya, kamu di sana pasukanmu masih berapa banyak? Dia bilangnya masih ada 1.300 pasukan di situ. Di Maguwonya itu. Nah, ya, jadi pada saat 2 orang tentara Kaigun ini diinterogasi, selain dia memberitahu jumlah pasukan, ya, nah, dia juga ngomong, ya kan, Minabo Dake Moto Imas. Nah, bingung kan kamu? Nah, itu fungsinya tuh belajar bahasa Jepang, ya. Hai pokoknya lah, ya. Minabo Dake Moto Imas itu artinya lah, mereka tuh udah nggak punya senjata, karena mereka udah kabur ke arah selatan itu pas serangan hari tanggal 8 itu. Dia udah masuk ke lubang-lubangnya itu, nah, tinggal bawa pentungan aja katanya. Nah, makanya dengan beraninya dia pada tanggal 17 Oktober 1945 itu dia masuk ke dalam pangkalan itu melaksanakan negosiasi, ya, dimana di situ dia minta kalau komandannya itu segera menyerahkan senjata-senjata yang ada di dalam situ. Kemudian setelah itu dia komandannya setuju, kemudian ya, dengan restu daripada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ya, kemudian senjata-senjata Kaigun itu, nah, disimpan di gedung Pratimosono. Nah, mulai
Mulai sejak itulah mereka Jepang, Kaigun yang ada di Maguwo ini sudah tidak bersenjata. Ya, kemudian pada tanggal 20 Oktober itu dilaksanakan kemudian pertemuan rapat, kemudian hasilnya adalah segera semua pasukan Jepang yang ada di Maguwo itu ditempatkan di sekolah netral dan Danurjan. Ya, jadi 1.300 itu bagaimana caranya segera dievakuasi kemudian ditahan di sekolah netral dan Danurjan. Kemudian setelah itu dikirimlah lagi salah satunya Sunarjo itu yang tadi yang sudah berhasil mengeluarkan semua senjata untuk melaksanakan negosiasi lagi. Ke siapa itu? Loh, kepada komandannya. Belum ketangkap itu, Bang. Belum. Nah, pada saat itu ini ada lagi nih ya. Nah, karena komandannya itu pengen ketemu sama Jogjako. Nah, Jogjako itu artinya Raja Jogja. Pengen ketemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, sama orang Indonesia itu diiyain aja, dibodoh-bodohi lagi dia. Katanya suruh kamu boleh ketemu, ya tapi kamu nunduk pas naik mobil biar kamu nggak ditembak. Nah, jadi dia pas nunduk itu kan dia udah nggak tahu dia mau kemana. Terus langsung dibawa ke sekolah dasar netral dan Danurjan. Ditahan di situ bersama 1.300 pasukannya itu. Jadi Jogja itu di Pangkalan Udara Maguwo ini diambil dari Jepang itu tidak dengan pertempuran besar, tapi dengan negosiasi. Walaupun awalnya kita berusaha untuk menyerang, ya salah satunya pada tanggal 8 Oktober 1945 itu ya BKR Udara di bawah pimpinan Bapak Suroyo itu dia berhasil menggranat tower itu, tapi itu hanya satu yang kita tembak mati daripada Kaigunnya itu ya. Nah, pada tanggal 12 Desember tahun 1945 ya, markas tinggi BKR itu sudah jadi TKR ya, di bawah Kepala Staf Umum Letnan Jenderal Urip Sumoharjo itu mengeluarkan ya untuk membentuk TKR Jawatan Penerbangan. Ya, nah, berdasarkan surat itu, ya, jadi seluruh prajurit, kemudian pegawai pangkalan, ya, termasuk alutsista di dalamnya, karena di Pangkalan Maguwo ini tersisa 50 pesawat milik Kaigun, ya, yang ada yang rusak, ada yang masih bagus juga, ya, itu semuanya diserahkan kepada BTKR Jawatan Penerbangan. Nah, kemudian pada saat itu juga ditunjuk ya kepala dan wakil kepala daripada TKR Jawatan Penerbangan ya. Nah, disitulah ditunjuklah Suradi Sudarma dan Sukarnen. Nah, sehingga pada tanggal 17 Desember tahun 1945 ya, Panglima Divisi Yogyakarta ya, Sudarsono menyerahkan Pangkalan Udara Maguwo dari Angkatan Darat ya kepada TKR Jawatan Penerbangan. Jadi sebelumnya Angkatan Darat ya. Sebelumnya dikuasai oleh setelah Kaigun ke Angkatan Darat lalu ke Angkatan Udara. Iya, betul. Nah, sehingga itulah sejarah panjang ya Pangkalan Udara Maguwo kenapa bisa sampai ke tangan ya TKR Jawatan Penerbangan. Ya. Kira-kira sampai sini udah paham belum nih kira-kira nih? Tanggal-tanggalnya nih. Nah, ya. Paham, Tapi masih rodo-rodo rancu lah kira-kira lah. Tapi ya, jalan ceritanya udah ngerti lah. Yang penting itu adalah paham lah gitu sedikit. Ya. Tanya orang, nggak bingung lagi bagaimana ceritanya Pangkalan Udara Maguwo ini. Ya. Jadi seperti itu pemirsa, sejarah mulai dari dikuasai oleh Hindia Belanda, dikuasai oleh Jepang, dikuasai oleh Angkatan Darat kita sendiri, dikuasai oleh Polisi Istimewa Yogyakarta sampai ke tangan Angkatan Udara Republik Indonesia. Cukup sekian informasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Saya Utama Hardika dan abang saya pamit undur diri. Salam Dirgantara.